Shalom keluarga damai. Puji syukur kepada Tuhan jika kita masih dipelihara Tuhan hingga pagi ini. Kita bisa memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera. Sebelumnya, marilah kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sampai hari ini. Kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar menjalani kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari Samas pagi ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memahami bacaan firman Tuhan tadi dengan lebih mendalam. Pertama-tama di ayat 1 dan 2, pada awalnya Tuhan memakai Kornelius yang adalah seorang yang saleh dan seisi rumahnya yang takut akan Tuhan. Kornelius diperintahkan oleh malaikat untuk pergi kepada Petrus. Lalu Kornelius mengirim 3 orang utusan ke Yope untuk menjemput Petrus. Kemudian melalui penglihatan yang diajarkan untuk tidak memandang rendah orang Yahudi yang diberikan kepada Petrus terlihat pada Kisah Para Rasul 10 ayat 11. Dan selanjutnya Petrus diperintahkan oleh Roh Kudus untuk pergi dengan utusan dari Kaisarea. Disinilah Petrus membuka Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Khotbah Petrus kepada orang-orang bukan Yahudi dilakukan di rumah Kornelius ketika ia mengajar tentang Kristus kepada Kornelius dan rombongannya, seperti terlihat pada ayat 34. Akhirnya firman itu menceritakan Roh Kudus hingga ke orang-orang percaya bukan Yahudi, dan Roh Kudus turun atas mereka dan membuat mereka dibaptis. Ayat 44. Warga damai yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan makna firman Tuhan di atas, kita memahami bahwa Tuhan akan memakai siapa saja untuk membuka pintu Injil kepada semua orang di dunia ini. Dalam perikop ini, Tuhan memakai Kornelius di Kaisarea untuk membuka jalan bagi Kristus untuk berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi.
Sedangkan Petrus sendiri juga mendapatkan penglihatan dari Roh Kudus yang mengutusnya untuk jalan Injil ini. Bahkan Roh Kudus juga meminta Petrus untuk berkhotbah dan tidak memandang rendah orang-orang bukan Yahudi. Dan akhirnya Roh Kudus juga hinggap ke orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka dibaptis. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus hidup dekat dan takut akan Tuhan, supaya terus mendengar suara dan perintah Tuhan untuk dipakai sebagai pembuka jalan Injil seperti Kornelius. Di sini Kornelius sebagai orang yang saleh dan terus berdoa kepada Tuhan, mendapatkan jawaban doa dan penglihatan melalui malaikat Tuhan dan mendapat perintah untuk menjemput Petrus di Yope. Selanjutnya Tuhan juga mengajarkan Petrus untuk tidak memandang rendah orang-orang yang bukan Yahudi. Maka kita pun harus peka terhadap lingkungan kita untuk melihat kerinduan orang-orang di sekitar kita untuk mendengarkan Injil Kristus. Tidak peduli siapa mereka, apa latar belakang mereka, ataupun bangsa mereka, asalkan ada kerinduan untuk mendengar berita Injil. Kita harus memahami bahwa setiap orang adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan untuk dimenangkan. Akhirnya Tuhan sendiri memakainya dan menyampaikan jalan Injil kepada semua orang, dan Roh Kudus terus bekerja hingga orang-orang menerima Injil dan dibaptis. Dari sini kita boleh belajar tidak perlu takut akan apa yang kita ceritakan dan wartakan, karena Roh Kudus akan menyertai kita dan mengerjakan hal-hal di luar kemampuan kita dalam menuntaskan pengabaran Injil bagi semua orang. Lalu saudara-saudara, apakah yang bisa kita terapkan dari peristiwa di atas untuk bisa menjadi bagian pembuka jalan Injil? Mari kita hidup dekat dan takut akan Tuhan agar menjadi orang yang peka akan perintah Tuhan, yang menunjukkan ladang di sekitar kita yang siap dituai. Marilah kita berani seperti Petrus untuk menyampaikan Injil kepada semua orang dan semua bangsa. Marilah kita meminta Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menyelesaikan pekabaran Injil itu, supaya semakin banyak orang yang menerima Injil dan memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hidup dekat dan taat kepada perintah-Mu, untuk menjadi pembuka jalan bagi pemberitaan Injil Kristus. Pakailah kami untuk memberitakan Injil di lingkungan sekitar maupun bagi semua orang. Pakailah Roh Kudus untuk menyertai dan menyempurnakan pekerjaan Injil di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.